Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nutfia Korota Ayuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, serta kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Yang pertama yaitu ada budaya dan kebudayaan, yang kedua pariwisata, yang ketiga ekonomi kreatif, yang keempat hubungan pariwisata dengan ekonomi kreatif pariwisata, dan yang terakhir yaitu ada kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Materi yang pertama yaitu budaya dan kebudayaan. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa diartikan juga budaya merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan oleh sekelompok orang dari secara turun-temurun. Budaya sendiri memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada sistem agama, yang kedua sistem politik, yang ketiga adat istiadat, yang keempat bahasa, yang kelima yaitu ada perkakas atau peralatan, selanjutnya itu ada pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan kebudayaan sendiri merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Bisa diartikan bahwa seluruh tindakan manusia merupakan suatu kebudayaan, tak terkecuali suatu hal yang tidak dilakukan dengan belajar, misalnya secara naluri atau refleks. Selanjutnya itu ada pariwisata. Secara etimologis, pariwisata merupakan berarti dari bahasa Sanskerta yang berarti tourisme dalam bahasa Belanda atau tourism dalam bahasa Inggris. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari sendiri memiliki arti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan lengkap. Sedangkan wisata berarti perjalanan, berpergian, yang dalam hal ini bersinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Bisa disimpulkan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan dari elemen-elemen terkait wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain, yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Yang selanjutnya yaitu ada pariwisata dan budaya. Pariwisata budaya memanfaatkan kebudayaan sebagai potensi dasar paling dominan, yaitu misalnya tarian tradisional, dengan contohnya tarian kecak, yaitu untuk mengiringi upacara yang ada di Bali. Selanjutnya yaitu ada lagu tradisional, biasanya dieksiskan di pembukaan Asian Games, sedangkan bahasa tradisional biasanya digunakan untuk tulisan dalam museum-museum atau dalam penulisan jalan di suatu daerah dengan menggunakan bahasa daerah tersebut. Selanjutnya yaitu kesenian tradisional, contohnya ada wayang. Selanjutnya ada rumah adat, contohnya ada di Taman Mini Indonesia. Di sana terdapat berbagai macam rumah adat replikanya, yang merupakan seluruh rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada senjata tradisional, contohnya keris yang berasal dari Jawa. Pakaian tradisional, alat musik tradisional biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat. Nah, selanjutnya ada makanan tradisional, dan yang terakhir ada permainan atau olahraga tradisional. Selanjutnya yaitu ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menurut UNDP tahun 2008 merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya. Selanjutnya yaitu ada
14 sektor ekonomi kreatif menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2008. Yang pertama ada periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga ada pasar barang seni, yang keempat ada kerajinan, yaitu dengan menggunakan perabotan sebagai bahan kerajinan dan gerabah. Selanjutnya ada desain, yaitu dengan memasukkan unsur budaya dalam pembuatan logo produk, dan lain sebagainya. Desain produk juga. Lalu ada fashion dengan menambahkan unsur budaya yang ada. Selanjutnya ada film, video, dan fotografi, yaitu dalam pembuatan film dokumenter atau video dokumenter yang berbau dengan unsur budaya, serta permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak. Selanjutnya ada radio dan televisi, dan yang terakhir yaitu ada riset dan pengembangan. Selanjutnya itu ada ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan ekonomi kreatif, kita membutuhkan visi dan misinya, yaitu yang pertama visinya pembangunan ekonomi berkelanjutan, kreatif dan berdaya saing, dan memanfaatkan sumber daya terbarukan dan tak terbatas, dengan menitik beratkan pada industri berbasis lapangan usaha budaya kreatif, lapangan usaha kreatif, dan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Yang selanjutnya yaitu pariwisata hubungannya dengan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau dulunya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia telah menetapkan program Sabta Pesona. Sabta Pesona memiliki 7 aspek yang harus diterapkan, tetapi setidaknya ada 6 dari 7 aspek Sabta Pesona tersebut yang harus dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata atau DTW, sehingga dapat membuat wisatawan betah dan ingin terus kembali ke wisata tersebut. Yang pertama ada aspek aman, kedua tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan. Selanjutnya itu ada pariwisata dan ekonomi kreatif saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Kegiatan wisata dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah something to see. Something to see merupakan apa yang akan kita lihat ketika kita mengunjungi objek wisata tersebut. Yang kedua ada something to do, apa yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga ada something to buy, apa yang akan kita beli dari ketika kita mengunjungi tempat wisata tersebut. Selanjutnya itu ada strategi pembangunan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata, yaitu dengan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. Yang kedua, memperkuat keberadaan kluster-kluster industri kreatif. Yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. Yang keempat, melakukan pemetaan aset yang dapat mendukung munculnya ekonomi kreatif. Yang kelima, mengembangkan pendekatan regional, atau yaitu membangun jaringan antar kluster-kluster industri kreatif. Yang selanjutnya itu dampak positif dan negatif dalam pembangunan ekonomi kreatif. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim, bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada para citra suatu kawasan. Yang kedua, tantangan sebagai dampak negatif. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua, konflik sosial terkait dengan isu sosial, komersialisasi, dan komodifikasi. Yang ketiga yaitu ada manajemen ekonomi kreatif. Selanjutnya itu ada kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka-ragam. Dengan keberagaman budaya itulah menunjukkan betapa pentingnya aspek kebudayaan bagi suatu negara, karena jelas
bahwa kebudayaan adalah suatu identitas dan jati diri bagi suatu bangsa dan negara. Proses perkembangan budaya dapat terjadi melalui penetrasi. Penetrasi sendiri itu merupakan maksudnya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Yang pertama ada penetrasi damai. Contohnya yaitu masuknya kebudayaan Arab, India, dan Tiongkok, yaitu dikarenakan terjadinya pengaruh agama, penyebaran agama dahulunya, yang menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Yang selanjutnya yaitu penetrasi kekerasan. Contohnya yaitu ketika pada masa penjajahan. Selanjutnya yaitu ada perkembangan budaya Indonesia yang dari masa kerajaan sampai era globalisasi memberikan beberapa dampak bagi masyarakat. Yang pertama ada dampak positif, yaitu peningkatan dalam bidang sistem teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Yang kedua, terjadinya pergeseran struktur kekuasaan dari autokrasi menjadi oligarki. Yang ketiga, mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat madani dalam skala global. Yang selanjutnya itu tidak mengurangi ruang gerak pemerintah dalam kebijakan ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kelima, tidak berseberangan dengan desentralisasi. Yang keenam, bukan penyebab krisis ekonomi. Selanjutnya itu pengaruh negatifnya, yaitu menimbulkan perubahan dalam gaya hidup yang mengarah kepada masyarakat yang konsumtif, komersial. Yang kedua yaitu terjadinya kesenjangan budaya. Yang ketiga yaitu sebagai sarana kompetisi yang menghancurkan. Yang keempat sebagai pembunuh pekerjaan. Dan yang terakhir sebagai imperialisme budaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.